Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua perkuliahan virtual kita di mata kuliah Teknologi Informasi dalam Pembelajaran. Sebelumnya tetap semangat. Kita akan membahas untuk pertemuan kedua ini yaitu konsep dasar teknologi informasi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk merekod, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar, mengantarkan, dan menerima informasi. Selain itu, disebutkan juga bahwa teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Dari kedua pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, bisa digarisbawahi di sini bahwa teknologi itu alat yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, mengedit, menyimpan informasi yang hasilnya itu bisa dikembalikan lagi dalam bentuk yang sama kepada orang lain melalui, biasanya di sini dikemas dengan jaringan, melalui transfer jaringan seperti itu. Selanjutnya untuk manfaat teknologi informasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi informasi sebagai sumber. Yang kedua, teknologi informasi sebagai media. Dan teknologi informasi sebagai pengembang keterampilan pembelajaran. Dari masing-masing manfaat tersebut dapat dijelaskan di sini. Untuk teknologi informasi sebagai sumber, itu teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi dan untuk mencari informasi yang akan dibutuhkan. Jadi sekarang ini kita tidak terbatas sumber ya. Tidak harus buku, namun media-media elektronik, media-media massa itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Selain itu, mesin pencari yang ada di HP saudara mahasiswa itu juga bisa digunakan sebagai sumber belajar atau sumber-sumber informasi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, teknologi informasi sebagai media. Di sini teknologi informasi sebagai media itu memfasilitasi penyampaian suatu informasi agar dapat diterima dan dimengerti dengan mudah. Di sini media berarti perantara. Informasi itu disampaikan melalui media teknologi informasi. Jadi kita punya informasi, kita perantarakan lewat teknologi informasi, nanti akan terbaca oleh orang lain, akan tersampaikan kepada orang lain seperti itu. Selanjutnya untuk manfaat teknologi informasi yang ketiga sebagai pengembang keterampilan pembelajaran. Di sini pengembang keterampilan pembelajaran ini dapat dimiliki oleh keterampilan dalam mengembangkan teknologi informasi ini oleh calon pendidik seperti itu. Jadi calon pendidik di sini wajib memiliki keterampilan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Jadi kita memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran, namun tetap sesuai kurikulum yang berlaku seperti itu. Selanjutnya, perangkat-perangkat teknologi informasi ada komputer, laptop, deskbook, personal digital assistant, dan seperti flash disk, DVD, disket, memori, flash disk, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut. Selanjutnya, menurut Damiati dan Mujiono, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam mendesain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Coba kita lihat di sini ada kata-kata sumber belajar. Ya, dari kata-kata sumber belajar, interaksi antara peserta didik dan pendidik.
dengan sumber belajar. Jadi pembelajaran itu adalah interaksi antara peserta didik dan yang dididik dengan sumber belajar yang ada di situ. Seperti itu pembelajaran. Jadi guru itu merencanakan pembelajaran dan merencanakan sekalian sumber belajar itu yang digunakan apa saja, yang disediakan apa saja. Kita kembali lagi, guru sebagai fasilitator, jadi harus memfasilitasi apapun yang diperlukan oleh siswa, terkait juga dengan sumber belajar. Selanjutnya, untuk ciri-ciri pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun secara psikologi. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Jadi di sini kita garis bawahi beberapa yang ciri-ciri pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi informasi yang akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan. Di sini alat bantu belajar yang tepat dan menarik, menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian. Sini ya. Terus nah itu menekankan keaktifan siswa. Jadi kita di sini pembelajaran itu ciri-cirinya, dalam pembelajaran guru itu harus menyediakan bahan belajar kepada siswa agar siswa itu tertarik untuk belajar. Ya kan? Terus di sini alat bantu. Guru juga harus menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik agar menarik belajar siswa. Jadi, ciri-ciri pembelajaran itu siswa harus tertarik dulu dengan sumber belajar yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, komponen-komponen pembelajaran itu ada 5. Di sini ada tujuan, bahan pembelajaran, pendekatan, model, strategi, metode atau teknik, media pembelajaran, dan evaluasi. Di sini untuk tujuan, jadi nanti mas mbaknya ketika membuat pembelajaran itu harus ada tujuannya. Saya mau mencapai tujuan apa toh untuk pembelajaran kali ini? Oh, saya mau menyampaikan KD ini. Saya mau menyampaikan tujuan indikator pembelajaran ini, seperti itu. Nah, lalu dari tujuan itu tadi itu akan muncul yang namanya bahan pembelajaran atau biasa disebut materi. Di materi itu nanti bagaimana ya cara saya menyampaikan materi ini kepada siswa? Apakah lewat gimana ya biar mereka tertarik, biar mereka senang, biar mereka tidak jenuh dengan pelajaran saya. Apalagi IPS itu tantangan buat guru nantinya agar IPS itu disenangi oleh siswa, karena sampai sekarang IPS itu agak gimana ya, ketika mendengar IPS hafalan. Nah, jangan sampai seperti itu siswanya. Nah, itu pintar-pintarnya guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pendekatan, model, strategi, metode atau teknik. Kalau bisa saya sampaikan di sini merupakan cara penyampaian, cara pembelajarannya itu seperti apa, cara menyampaikan sumber belajarnya itu seperti apa. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini merupakan alat yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi tadi sudah ada bahannya, metodenya seperti apa, medianya apa. Nah, terus selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini tes itu yang dimaksud evaluasi, bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, juga bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengajar. Kalau ada evaluasi ternyata siswanya tidak bisa semua, oh ini yang perlu dievaluasi itu gurunya, bukan siswanya. Beda lagi kalau ada evaluasi ternyata 75% itu nilainya bagus, yang 25% itu sedang bahkan jelek, itu berarti yang perlu diperbaiki yang 25%.
tersebut. Tapi kalau 100% jelek semua berarti gurunya yang salah di sini. Selanjutnya teknologi informasi dalam pembelajaran. Jadi di sini teknologi informasi dalam pembelajaran itu memasukkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Karena kenapa? Sesuai dengan kondisi kita saat ini, ya bukan hanya karena pandemi ini ya, kita tetap membutuhkan yang namanya teknologi informasi dalam pembelajaran. Karena kenapa? Karena keterbatasan yang media-media cetak. Ketika kita mau mengajarkan gunung meletus kan hanya terpampang gambar saja di sana tanpa ada visualisasi. Namun ketika kita bisa menampilkan informasi berupa gunung meletus itu seperti ini loh, terus gelombang itu seperti ini loh. Tapi kalau hanya dengan media cetak itu kita akan sangat terbatas sekali. Jadi kita berusaha membuat kondisi nyata itu dibawa ke kelas atau dengan menggunakan media pembelajaran itu. Nah, di sini yang digunakan media pembelajarannya berupa teknologi informasi. Kita memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini memang saya mengharapkan saudara mahasiswa itu bisa menciptakan atau mengembangkan suatu media yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dari siswa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Terus selanjutnya di sini, nah ini jadi tadi sesuai yang sudah saya sampaikan beberapa tentang pembelajaran itu memuat tujuan, ada materi, ada metode, ada media, dan evaluasi. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang materi dan tujuan itu disesuaikan dengan KD. Nanti KD yang digunakan untuk saat ini itu adalah Permen nomor 37, Permendikbud nomor 37. Nanti coba dicek ya, yang KIKD, IPS, SMP itu materinya ada di sana semua. Yang harus dipenuhi IPS, mata pelajaran IPS untuk SMP. Terus untuk metodenya e-learning, jelas e-learning, kita menggunakan pembelajaran berbasis elektronik. Nah, seperti itu. Nah, medianya berupa digital. Digital nanti yang bisa diakses melalui telepon seluler, melalui komputer, melalui laptop, seperti itu. Dan kita juga akan menggunakan, nanti kita akan membuat evaluasi pembelajaran secara online. Nanti bisa menggunakan Kahoot, bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Google Form, seperti itu. Ataupun Kuiper, kita belajar bersama-sama. Baik, demikian pengantar untuk konsep pembelajaran, perkuliahan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS. Terima kasih perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.